Shalom teman-teman pemuda dan teman-teman lainnya. Selamat datang di sharing kita, ya sharing ala-ala. Jadi hari ini kita akan sharing tentang ya banyak hal bareng teman-teman pemuda pastinya. Karena ya teman-teman seperti yang kita tahu di masa social dan physical distancing ini kita kan jarang sekali bertemu dan juga dari gereja pun sudah dibatasi untuk kegiatan. Nah karena dari itu kan kegiatan kita untuk bersekutu pastinya sudah sangat berkurang. Maka dari itu kita buat konten ini untuk ya temu kangen lah istilahnya sama teman-teman kita semua biar kita selalu dapat bertumbuh bersama gitu. Nah teman-teman, di episode pertama ini kita nggak akan bahas terlalu banyak, terlalu ribet. Tapi di episode pertama ini kita mau temu kangen dulu nih, mau tanyain kegiatan teman-teman, mau tanyain kabarnya seperti apa. Karena ya seperti teman-teman tahu kita udah jarang bertemu dan sebagai macamnya. Makanya di sini di episode pertama ini kita mau temu kangen gitu. Nah teman-teman, jadi di podcast ini semoga bisa menjadi wadah teman-teman untuk merasakan kembali ketemu sama teman-teman pemuda yang seru tapi juga bisa terberkati juga pastinya. Nah teman-teman pastikan cek channel kita di Multimedia GKJ Moncosongo. Minggu kemarin kita sudah upload PD online yang pertama. Kalau teman-teman belum nonton bisa ditonton dulu. Kalau sudah bisa nonton yang ini. Terus juga teman-teman setiap hari Sabtu jam 7 malam kita akan upload konten either PD online maupun konten sharing ini. Jadi teman-teman pastikan stay tune. Hari Sabtu pasti akan ada konten yang kita upload seperti itu. Nah teman-teman, biar rame nih, kita akan panggilin teman-teman kita semua biar ikut gabung sharing sama kita. Shalom teman-teman. Shalom. Jadi kita udah bersama sama teman-teman pemuda. Nah kita hari ini mau temu kangen lah, ibaratnya mau tanya-tanyain kabar mereka dulu, terus juga keadaannya seperti apa. Karena sesuai aku bilang tadi di awal, kita udah lama nggak punya wadah untuk bersekutu bersama. Kita akan kenalan sama teman-teman pemuda di sini. Mau tanyain lah, karena namanya siapa, terus kabarnya seperti apa gitu kan. Ya, mungkin bisa dari mulai masih kayak tukang parkir. Parkir mana mas? Aku neng taman jauh. Enek parkir. Oh iya, enggak boleh. Ya, mas kenalan mas. Saya Moses. Moses. Oke, perkenalkan saya Ivon. Mbak Ivon cuy. Perkenalkan nama saya Kiki. Iya. Nah, jadi ada Mas Moses, terus Mbak Ivon, terus juga Mas Kiki. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang kabar, terus aktivitasnya, terus nanti akan berbagai macamnya dan teman-teman juga bisa bertanya karena kita juga sudah open question di Instagram. Nanti teman-teman bisa bertanya dan pertanyaan yang bagus akan kita jawab dan spesial akan dijawab oleh Mbak Bibit seperti itu. Oke teman-teman, mungkin langsung aja ya kita tanya-tanyain terlebih dulu. Cah. Kabarnya seperti apa? Kan kita lama ya nggak bertemu. Itu kabarnya seperti apa? Apakah masih baik, sehat, atau gimana? Tetap luar biasa. Luar biasa ya. Walaupun enggak sebagus kemarin-kemarin. Oh gitu. Mas, by the way, kita kan masih dalam social dan physical distancing. Jadi kita harus mematuhi protokol WHO, bro. Yes. Semprot sih. Ya wes aman. Siap. Nah, semoga aman karena ini produksi by PMI. Karena bapak saya kemarin donor darah. Oke, sekalian promosi ya mas. Oke. Walaupun esensi rada kakean deh, rapuh. Nggak pakai masker nih? Nggak pakai masker karena Karena ini karena di kita dalam ngomong. ruangan. karena ya Tetap safety. ya, iya, circle kita sendiri gitu. Terus Mbak Ivon gimana kabarnya? Luar biasa dong. Tetap Oke. luar biasa. Apakah- Sama ya? Sama. Sehat-sehat? Terlalu sehat. Terlalu sekarang sehat. ya. Makan terus. Oh ya kelihatan ngetok. Tidur makan. Mas Kiki, coba. Kabarnya sama, luar biasa juga. Luar biasa. Min. Mas Asa gimana nih kabarnya? Saya luar biasa sih karena di
di situasi pandemi ini bersyukur malah saya bisa agak lebih produktif dari hari-hari biasanya. Jadi ya lumayan lah ya. Ada hikmah lah ya. Ada hikmah. Gitu. Walaupun setiap malam ya, kalau di tempat saya tuh portal jam 10:30. Jadi saya pasti kekancingan ibaratnya. Terus harus nelfon orang tua untuk dibuka gitu. Nah, terus di situasi seperti ini teman-teman, kita kan juga pasti ada gitu ya perubahan dalam hidup kita, maupun dari aktivitas, kebiasaan, hobi dan sebagainya macam itu. Nah, kalau saya pribadi sebagai mahasiswa, terutama di luar kota itu merasakan banget gitu dampak dari corona, walaupun ya kecil gitu, tapi yang biasanya saya kuliah normalnya di kelas, sekarang harus kuliah online. Terus merasa sebenarnya nggak terlalu ada beban gitu, karena di rumah bawaannya mager terus gitu, jadi merasa kuliah agak tersampingkan gitu ya akhir-akhir ini gitu, tapi ya tetap harus dijalani dengan baik gitu. Kalau teman-teman kita tanya nih, karena kalau setahu aku ya teman-teman ini punya latar belakang yang berbeda, kita akan tanya apakah mempengaruhi kegiatan atau kehidupan mereka pada umumnya gitu ya. Coba Mas Musas. Aduh, Ya. apa kabar saya ini? Kalau saya sih, saya ya mahasiswa sih sekarang, tapi kan udah semester akhir. Walaupun udah ada pandemi tetap di rumah. Ngerjain TA. Bab berapa? Proposal. Itu akan. Judul. Judul sudah. Lalu kan di masa suwung ini saya ngisi freelance gitu. Oh ya. Jadi saya ikut vendor wedding gitu. Lalu sama ngajar les-lesan. Itu kalau sebelum pandemi sih, dulu kan weddingan masih boleh ya. Sekarang pas di stop jadi banyak yang enggak bisa Jadi buat acara. banyak job yang cancel ya Mas ya. Rasa. Belum sih. Yo dulu waktu pertama-tama itu 1-2 lah. Tapi kan habis ini udah enggak ada. Termasuk ya untungnya enggak ada job masuk banyak jadi ini. Oh, iya. Tapi Karena memang sebelumnya emang sepi ya, agak sepi. Dan ini jadi Betul, semangat. sepi gitu. dulu udah lumayan walaupun manjeli gitu kan tapi tiap minggu mesti main Main juga. lah ada pemasukan. Sekarang Ya. tidak ada. Jadi saya tinggal ngajar sekarang. Tapi ya muridnya kan ini kan baru enggak boleh. Online enggak. Jadi harus online. Oh, bisa. Terus ada murid-murid yang kadang nggak bisa keluar dulu, jadi banyak yang off dulu ini. Tapi masih ngajar gitu. Oke. Berkurang lah ya, maksudnya daripada sebelum pandemi itu intensitasnya tuh Iya. berkurang. Sih pasti, soalnya kan kita diwajibkan untuk di rumah ya teman-teman. Jadi segala aktivitas di luar dibatasi. Terus juga kalau Mas Musas kasusnya di sini kalau wedding WO gitu kan, terutama kan nggak ada nikahan gitu. Banyak sih temen. Wedding yang dulu laris ya sekarang enggak. Oh gitu. Ya sama ya. Ya gitu sih teman-teman, jadi ya sangat berdampak ya, mulai dari aktivitas, terus juga pasti ngaruh ya ke finansial ya. Nanti lagi. Ya Keuangannya gimana? lumayan enggak. Oh ya, kita kayak IOMB ya teman-teman. Oh, iya. Biar kita ngomongnya juga enak. Kita minum nih Mas, monggo. Kalau tadi sponsor by BMI, spesial kita hari ini sponsor by Indomaret, air minum dalam kemasan. Terima kasih Indomaret. Iya. Indomaret. Padahal beli. Ada tuh Bu. Piro deal? Oke lanjut. Tadi Mosas udah sharing sedikit tentang kehidupan dan aktivitasnya. Coba kita dengar dari Mbak Ivon Aku nih. kabarnya Oke. gimana? Kabarnya ya kayak gini-gini aja. Oh enggak ya, luar biasa. Ini juga kelihatan kan ya. Sebenarnya ini sih ya, merasakan hal yang mungkin dirasakan juga seperti Mosas kayak gitu. Tapi ya ya harus dijalanin aja. Kerasa banget sih, karena kalau dari aku sendiri, kalau mungkin Mosas tadi dari ini ya, dari dia kan di event suatu kayak wedding gitu-gitu kan. Kalau aku kan emang menggelutinya di bidang, kebetulan aku udah lulus ya. Wow. Gitu lah. Sorry nih. Aduh teh. Enggak, tadi kan mahasiswa gitu kan. Nah,
Kalau aku menggelutinya emang dalam bidang usaha, Oh, iya. gitu, usaha kuliner. Kalian pasti sudah tahu kan? Mungkin bisa disebutkan sekalian Boleh nih, promosi. jangan kayak nggak Boleh, enak boleh. gitu kayak promosi. Nggak apa-apa, Tapi sebagai boleh deh Cici media Gracie lah. Solo ya. Bisa Japri. Bisa Japri. Oke, nah kalau yang aku rasain sih di awal-awal sebenarnya lumayan terganggu ya, karena kan kalau aku sendiri usahaku tuh kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di Solo, beberapa lah, ada kafe di Solo yang kita kerjasama kayak ya aku masukin menu di situ gitu. Di awal-awal minggu pertama, minggu kedua masih oke lah, tapi ya emang udah mulai menurun lama-lama kan. Ingat kan di awal-awal kita waktu karantina yang bener-bener ketat itu kan kebanyakan dihimbau untuk kopi-kopi di kota Solo itu ditutup. Nah itu kerasa banget, padahal itu juga di titik dimana aku ingat banget itu sebenarnya aku mau ekspansi 2 kafe lagi di situ, padahal udah tinggal deal gitu loh. Sebenarnya udah deal sih, tinggal aku masukin menu, tapi kan karena harus ditutup, nah itu kerasa banget. Jadi sama sekali semua nggak ada yang buka kayak gitu, jadi ya nggak ada pemasukan juga di awal-awal seperti itu, dan kita cukup kebingungan, nggak cuma aku sih tapi juga pengusaha-pengusaha yang lain, teman-teman yang menggantungkan dirinya dengan berjualan. Nah itu juga merasakan banget apa ya efeknya dari ini gitu di awal-awal sih. Tapi setelah mengalami pandemi ini ternyata ada hal dan solusi yang bisa dilakukan gitu. Nah ini mau diobrolin sekarang atau nanti gimana Mas? Oh belakangan. Oh ya aja. belakangan. Baiknya belakangan. Ternyata ada hikmah kayak gitu. Tapi di awal-awal emang kerasa banget, dan itu sih memang di finansial juga ngaruh gitu. Mas Kiki sekarang mau meneng wae. Jadi selama masa pandemi ini kan saya juga masih kuliah ya, sama kayak Mas Asa dan Mas Musa juga. Cuman bedanya saya udah selesai sarjana, tapi saya ambil profesi. Oh ya. Profesinya itu saya perawat. Jadi kebetulan sih selama masa pandemi ini untuk proses prakteknya saya itu dialihkan ke online. Padahal kan sebelumnya kan harusnya ke rumah sakit. Praktek ya. Karena gara-gara corona ini ya, kan jadi rawan kan di rumah sakit juga. Dari rumah sakit tersebut dicabut juga untuk para magang dan PKL-PKL-nya yang ada di sana. Jadi selama ini ya Praktek praktek di rumah. tapi online di rumah. Oh, Ya, praktek. jadi bisa sampai tidur. Ya. Kayak Sambil praktek makan perawat dong. nih ngomong. Ya kayak Enak kan? kuliah ya berarti. Kayak Iya kuliah sih. online biasa. Jadi jatuhnya. pagi gitu absen, habis itu tidur lagi, terus nanti siang absen udah gitu aja. Jadi sebenarnya absen baru kita. Nah, Waduh. tugas juga. Malamnya baru kerjain tugas gitu sih. Untuk Mahasiswa ya, akibat pandemi emang gitu. agak susah ya teman-teman, terutama buat teman-teman yang banyak prakteknya pasti kan terhambat gitu kan, jadi agak susah. Terus secara apa duit Mas? Oke, untuk finansial juga sih. Gimana ya, Mas, namanya juga anak kuliahan kan juga masih menggantungkan dari apa? Orang tua sih. Dari Sama. untuk sangunya itu kan. Jadi ya kondisi kayak gini sih juga untuk finansial juga masih apa ya? Ya sama, cuman nggak terlalu banyak sih untuk pengeluarannya, soalnya kan juga di rumah aja. Jadi ya tetap di safety lah untuk pengeluarannya gitu sih kalau dari saya sih Mas. Oh ya, berarti emang bener ya, walaupun ya kita kan nggak ada aktivitas. Kalau yang masih minta sama orang tua, masih di provide sama orang tua kan biasanya kalau normal kan masih dikasih. Kalau pandemi pastinya sangunya juga berkurang atau malah bahkan nggak dikasih. Tapi ya positifnya malah kita juga bisa sering makan di rumah, Ya, lebih berhemat, tidak banyak pengeluaran harusnya gitu. harusnya. Tapi Tapi akhir-akhir ini anu Mbak, Gimana, Mbak? jenenge, PMB Mas. Kalau kita ini mengeluh apa ini? cobaan dari online shop teman-teman. Oh, itu iya, bisa itu. Iya. Sama-sama. terus juga kayak ini ya apa makanan kayak titik-titik food itu kan ya, itu jadi juga. banyak kode-kode promo gitu Nah, ya. betul. Karena salah satu dari ojek online menyediakan siap antar 1 sampai 4 sampai 5 juga ada. 5 ada. 50%. 50%. Tahu mau Itu kan belum? ya, dia, Mas. Ya, aduh. Jadi memang apa ya, banyak tantangannya tapi juga seru sih sebenarnya. Serunya Serunya ya, jadi kita apa ya, jadi Sebenarnya bisa saling ini sih, kalau
aku lihatnya kalau kita mau menyoroti juga kan mereka juga berjuang untuk tetap bisa berpenghasilan juga. Jadi sama-sama ya kita mungkin bisa sama-sama jadi berkat gitu kan. Kita juga dapat harga yang miring, mereka juga bisa dapat pemasukan tapi tentu juga harus diatur. Ya, Boleh bener sih, banget. tapi enggak. Keseringan. Iya, lebihnya jangan. Nah, terus juga apa namanya kan pasti nggak punya uang, terus sering aja di rumah, pasti kita lama-lama bosan gitu loh. Kalau saya pribadi 2 minggu pertama aku sangat sering tidak keluar rumah, bahkan kalau seminggu paling keluar rumah cuma sekali. Nah, akhir-akhir ini jadi malah apa ya, sering banget keluar gitu, malah jarang di rumahnya gitu ya. Apakah Mas Moses juga sama? Apakah PSBB, KLB dan sebagai macam pembatasannya apakah masih tetap mematuhi atau tetap di rumah saja atau gimana? Kalau saya ya tetap keluar tapi enggak sejauh kayak dulu kan biasanya antar kota gitu kan. Woi, Sekarang solo-solo aja. caturing. Tersulaan. Karanganyar. Karanganyar. Saya mau Sidoarjo. Kalau mau Karanganyar. tetap ya kayaknya kita tetap melanggar gitu ya. Melanggar sih Mas. Soalnya ya mungkin tetap keluar cuman nggak ke tempat ini sih keramaian. Paling ya ke gereja. Wah, Terus take gitu ya. terus ke gereja lagi Buat podcast. buat menghibur dan memberikan berkat untuk teman-teman semua pastinya. Ya teman-teman bisa ibadah di rumah. Yo, Gitu ya. terus juga kalau bosen gini kan pasti kita butuh yang namanya apa ya, hiburan, terus pelarian dari perasaan yang bener-bener apa ya, kita kalau di rumah tuh bener-bener kalau nggak ngelakuin apa-apa kadang juga bosen gitu. Cara teman-teman untuk menghindari itu semua gimana? Cara pelarian dirinya teman-teman itu seperti apa gitu? Mas Kiki Pelarian diri itu kayak apa ya sesuatu apa ya Bu? self healing. Self healing teman-teman. Yes. Self healing. Kalau dari saya sih untuk mengatasi gabutnya di rumah itu pelariannya ke game kalau saya sih. Jadi dari game tersebut itu udah mengurangi rasa gabut yang saya terima selama ini. Itu Apa tuh gamenya Mas Tetris? Sudoku. Pac-Man. tidak sih Mas. Gamenya itu ya ML. ML oh iya. ML itu apa? Tidak. Tahu kan Mas? Itu apa namanya, analog gitu ya. Oh iya, Analog. Benar sih. Nah tadi kalau dari Mas Kiki itu dia pelariannya main game. Kalau dari Mas Mosas seperti apa? Apakah membuat lagu? Iya. Atau mengcover apa? Iya. Collab jauh. Jauh. Karena lagi zaman ya teman-teman. Instagram. Yang di Instagram itu nyanyi. Sama artis-artis. Ya itu hashtag apa gitu. Kalau dari Mas Mosas seperti apa? Banyak sih nih aku. Kayak nge-game. Oke. Walaupun kalah terus tapi seru. Karena serunya kalah nih Menaikkan, Mas. iya. Seru lihat teman kesel kan sama saya. Terus ya buat cover gitu juga sih. Tetap ya masih lanjut ya. Cover buku. Tapi Apa ini? cover ya. Orang cekel. Cover ya lagu-lagu gitu. Oh ya. Masih ya. Ngisi-ngisi. Kalau kamu lihat di IG ku mesti banyak sekarang posting-postingan. IG-nya apa Mas? Bisa di-share IG-nya. Mungkin karyanya. Nanti lihat di deskripsi aja. Oh iya. Nanti. Ada. Mas. Terus kalau aku pribadi sih lebih apa ya? Lebih belajar yang sebelumnya aku pengen belajar gitu. Jadi karena biasanya kalau situasi normal gitu kan kita biasanya sibuk terus mau belajar sesuatu itu jadi nggak ada waktu, nggak sempet. Tapi di sini aku coba ya belajar sesuatu lah, mulai dari enak lah pokoknya itu. Apa Terus, tuh di-sharingkan ya apa-apa. yang Mas. paling penting itu meningkatkan value dalam diri kita gitu. Nilai diri ya, Ya, Mas. nilai Luar diri. biasa. Jadi ya belajar sedikit-sedikit lah biar walaupun di rumah tetap apa ya, paling nggak produktif, paling nggak ngelakuin sesuatu gitu. Jangan sampai ini ya Mas, tetapnya berhenti untuk Bener. belajar. Freeze. Terus Mbak Ivan gimana kalau pelariannya, self healingnya seperti apa? Kalau aku apa ya?
Kalau dulu sempet apa ya, di awal-awal tuh emang kalian ngerasa kayak stres banget gitu nggak sih? Iya. Kayak aku sih karena aku Minggu-minggu emang pertama. tipe orang yang apa ya, yang gelidikan, maksudnya yang apa ya, yang selalu lebih suka kayak di luar, melakukan kegiatan di luar rumah Cah kayak kerja, gitu. cah kerja. Jadi Iya. apa ya, jadi ketika itu bener-bener kayak harus di rumah tuh kayak sangat Menyiksa. merasa terkungkung banget kayak gitu. Nah tapi terus ternyata ya setelah itu ya kayak apa ya, belajar untuk memahami diri sendiri, Menyesuaikan kayak tadi diri. menyesuaikan diri, yang lakuin apa yang aku suka. Ketika aku emang orang yang suka sosialisasi, suka ngomong, tapi harus di rumah ya fit callan sama teman-teman, kan kita bisa sharing, bisa apa ya, bisa membagikan, mungkin itu cuman hal-hal yang nggak penting tapi kita bisa apa ya, bisa mengungkapkan ke temen kayak gitu. Itu menurutku juga hal yang bisa self healing kita gitu. Terus kita bisa lebih, dulu aku mungkin yang sebelum pandemi jadi jarang ngobrol sama orang-orang di rumah, karena ini jadi momennya kita bisa ngobrol sama orang rumah, kayak sering bisa makan bareng kayak gitu. Terus juga mungkin bisa lebih ada waktu buat olahraga mungkin. Kelakon Apa ya. ya, Mbak? Tapi tetap makan ya, olahraga dan makan seimbang. Jadi Seimbang lah, ini seimbang. tetap sama Ya, aja balance gitu. lah, balance. Terus tapi mungkin di akhir-akhir ini lebih udah ngerti apa ya ritmenya di masa pandemi ini kan. Aku di sini sebagai karena aku kerjanya ini freelance ya Mas ya. Oh ya, siap. Freelance guys. Ya mungkin juga ada project-project atau yang utama juga ya tadi aku jualan ya. Jadi saya adalah penjual gorengan. Nah itu, nah itu udah mulai ngerti ritmenya sih di musim pandemi ini. Jadi ya puji Tuhan kesibukannya untuk ngisi work from home-nya ini dengan produksi usaha saya kayak gitu. Soalnya teman-teman juga kan di situasi seperti ini kan kita pasti nggak mau kan badan kita kan adjustment sama situasi kan. Jadi akhirnya lama kelamaan kita pasti bisa menyesuaikan gitu. Walaupun ya awal-awal Butuh waktu. awal-awal pasti berat gitu karena ya namanya pandemi gimana ya teman-teman, agak susah gitu loh karena bahkan kita harus menjauhi orang untuk menyelamatkan mereka gitu ibaratnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kita hadapin sebelumnya gitu. Dan itu datangnya juga dadak kan sekali. Dadak banget. Nggak, aku nuwun dulu. Apakah pandemi salah elit global? Aduh. Jangan Mas. Jangan. Dan sebenarnya ini juga menurutku apa ya, suatu proses untuk kita saling bisa memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain sih kayak gitu. Iya. Sebenarnya yang berjuang juga bukan orang-orang yang di rumah aja, tapi yang di luar rumah juga, mereka sebenarnya juga berjuang gitu. Jadi ini sebenarnya juga mungkin apa ya, proses untuk kita membangun karakter diri kita masing-masing, orang-orang di dunia semuanya untuk saling memahami satu sama lain. Oke. Mantep tenang. Disponsori oleh Indomaret. Teman-teman, terus selanjutnya ini kan teman-teman udah sharing sedikit kan tentang apa namanya susahnya hidup di corona, terus di masa corona maksudnya, terus dampak positif, jadi bisa belajar tentang diri sendiri dan banyak hal. Nah terus pasti kan teman-teman sudah lama nih nggak bersekutu sama teman-teman. Kira-kira apa ya, kangen nggak sih atau perasaannya gimana gitu? Yang dirinduin sebenarnya dari persekutuan tuh apa gitu? Pastinya kangen sih. Jelas. Kangen Rame-ramenya ya. Kan Kangen Sudah nggak ikut sayangnya. nggak ikut guys. Siapa? Iya. Coba tahu sendiri. Anu sih, kangen kayak kecera-keceraan itu loh. Kan sekarang kan online kan. Kita lihat ibadah itu ya wes. Kok ketus, oh ya enggak ketus sih, gimana ya? Enggak ada kecera-keceraan lah. Kayak kita ya kan di ya Mas. Oh, masa pas gitar itu. Video enggak? Nggak bisa ya. Kita punya salah. Kan di saya. Kata-kata yang komen. Oh, iya. Oh, bisa itu. Tapi kan dasar Oh, iya. tetap beda. Iya lah kayak hasilnya. spontannya gitu kayak nggak Oh, dapet serunya gitu tetap ya. dapat. Ngeceroin. Ya, langsung lanjut. Berarti malah ngecro ini ya sih dikangenin. Ini Rapopo. Serunya ya, bukan ngeceroin ini. Oh, iya, serunya. serunya. Terus Karena tuh kayak di Komda tuh kayak kecerahan itu kayak udah sangat hal yang sangat maklum sekali ya Mas ya. dan kita era baper ya. makanan sehari-hari malah. Malah itu yang bikin jadi hidup gitu. Ada warna-warna lah. Terus aku pribadi sih lebih apa ya, kangennya kalau di gereja tuh aktivitasnya kayak ada event atau kegiatan apa. Jadi selain ya ada kerjaan, terus juga bisa belajar sesuatu lah. Jadi kangennya itu sih kayak malam-malam
apa ngusung-ngusungi apa. Sadananya kangen. Usaha dana ora sih ora. Enggak. Koso. Apalagi Omega ya. Anda ketua Omega. Anda saya ajak ke sini saya. Anda sponsori sendiri acara Anda. Cari dana sendiri. Rokok kantong Anda. Ya itu sih paling dari kegiatan atau acaranya sih kayak kekeluargaannya tuh kalau udah event tuh udah kerasa banget lah, jadi bener-bener rindunya ya di situ terutama gitu. Oke. Terus kalau dari aku sih untuk rasa kangen dari Persatuan Pemuda itu ya mesti tiap habis PD toh. Itu mesti teman-teman tuh habis itu lanjut nongkrong. Itu sih yang bikin kangennya tuh nongkrongnya malah bukan PD-nya tapi nongkrongnya sama teman-teman gitu. Jadi dari nongkrong itu kan kita bisa saling-saling, terus kita bisa cerita-cerita gini kah, bisa mabar kah. Jadi kan Bisa curhat juga ya. ya mungkin. bisa ada sesi curhat juga. Jadi kan rasa keluarganya itu jadi kenal lah gitu. Badai cepet ya dolane Iya. suwe. Padahal emang menit ya. 30% 70%. senang-senang. Terus molore ora kangen molore. Molore. Nah itu. Wah itu Nah itu Siapa juga yang yang apa ya, salah satu yang dikangenin juga ya, walaupun kalau dari aku tuh kayak walaupun molor itu tapi pasti ada gitu loh, setiap minggunya tuh tetap ada. Jadi yang ya itu mungkin yang dikangenin itu, jadi kayak ya mungkin dengan background teman-teman pemuda dengan setiap kesibukannya ya, maksudnya molor kan ya ada yang mungkin emang sengaja molor tapi emang mungkin karena mereka kerja atau mungkin mereka melakukan aktivitas baru sempetnya datangnya terlambat kayak gitu. Nah tapi dengan mungkin molor itu tapi tetap selalu ada itu mungkin yang dikangenin, walaupun mungkin ya kuantitasnya juga dikit ya, ngerti kan ya, datang tuh paling berapa sih, 100 orang enggak ya? Paling ya segitu aja, tapi tetap selalu ada itu loh, maksudnya rasa yang rasa memiliki dan menghidupkan persekutuan itu yang dikangenin sih dari Komisi Pemuda. Dan setiap sharing juga walaupun waktunya singkat tapi ada suatu nilai atau mungkin ada hal yang bisa kita tangkap dari masing-masing, dari firmannya atau mungkin dari sharingnya. Nah, mungkin itu yang bikin kangen gitu. Jadi walaupun waktunya singkat, orangnya mungkin juga nggak terlalu banyak, tapi ada hal yang yang bisa kita ambil yang bermanfaat buat hidup kita, dan itu menurutku bagian jadi kebutuhan, dan kayak kita ngerasa itu tuh bagian dari kita ngerasa itu sebagai keluarga gitu loh. Jadi kayak kangen lah pasti. Jadi emang di Komda sih kalau teman-teman sih kedekatan kekeluargaannya Dapet banget. dapet banget. Jadi Feel-nya memang udah bukan cuma sekedar jadi teman persekutuan, tapi juga teman dolan, teman hidup. Nah, ya ada. Ya. Amin. Siapa yuk? Anda yang tidak datang. Terus ya pokoknya semua lah. Mantan jadi teman juga ada. bisa Itu indahnya ini pemuda. Jalinannya itu sama. banyak. Jadi memang berwarna ya. Iya. Selain molornya itu, tapi juga ada cinta-cintaannya gitu. Jadi gitu teman-teman, lumayan kangen sih. Jadi biasanya kita kumpul yang nggak terlalu banyak sih, paling ya 5 sampai 5 juga sih. 5 sampai 5. Aduh. 5 wis maksimal. Banget, 5 maksimal. masuk pamong. Dan pembicara. Dari telu. BL. Musiknya udah Satu tak. Baik. Ngisi acara. Dan sing sidang wapat sing pengen teko yang musik tak. Enggak apa-apa. Jadi itu teman-teman, mungkin kalau teman-teman juga kangen setelah Covid ini ya, mungkin kita bisa bertemu lagi, atau mungkin dengan konten-konten kita yang setiap minggu pasti upload di hari Sabtu jam 7. Semoga juga bisa jadi obat kangen lah sama teman-teman, biar ya ngelihat kita lagi gitu. Akhirnya bisa ketemu gitu, walaupun ya memang harus dari jauh. Shalom Mas Adi. Salam. Shalom teman-teman pemuda. Iya. Perkenalan dulu Mas. Perkenalan Siapa? Pacarnya saya. Ya, nama saya Adi. Nama Sering dipanggil. nama panggungnya. Madara. Iya. Gimana kabarnya di sana? Kabarnya baik. Di sana gimana kabarnya?
Ya masih sama. Masih sama. Heeh. Sama di lockdown. Iya. Yo, Ini di mana Mas tepatnya? Lokasinya? Cikarang ini. Oh di Cikarang. Cikarang di rumah keluarga. Oh di rumah Rumah keluarga. saudara. Oh berarti nggak ngekos ya, nggak sendiri gitu loh maksudnya? Enggak. Hmm. Oke. Yo, Tapi emang sendiri. rencana mau pulang terus nggak bisa atau gimana? Kalau pulang sih enggak Oh. ada rencana pulang. Oh iya. Emang mau di sana ya. Tapi Corona tetap nggak pulang ya? ya pengen ada anu ya keluarga ya paling nggak sendiri. Jadi Iya. di situ Mandara tuh di Cikarang kerja ya? Kerja apa Iya. ngapain Mas di sana? Oke. Disclaimer teman-teman. Kerja sama dikerjain ya. Wah. Sekarang lagi zaman ya itu jokesnya. Terus kerjaan masih lanjut atau gimana? Mas? Masih lanjut. Keadaan di sana. Tadi tetap masuk ke apa namanya tempat kerja ya? Tempat kerja. Heeh. Tiap hari masuk. Oh gitu. Terus ada Industri ya, di industri ya? Ada Libur tetap perubahan nggak? enggak di rumah sakit, Bet. Oh, Oh, rumah sakit Oh, rumah ya. sakit. Pakai APD dong Mas. APD-nya masker. oh Mas iya. kan. N Masker limbah. Masker limbah. Limbah. Sip. Lawas banget. Oh, enggak. Oh berarti tetap beraktivitas di luar gitu ya? Iya, betul. Tiap hari? Tiap hari. Kalau keadaan di sana sendiri gimana sih Mas? Ramai apa masih? Enggak ada. Orang-orangnya sana Ini malah padat. ramai padat. Contohnya pasar-pasar masih padat. Hmm. Jalan-jalan padat. Karena kawasan industri Kemarin ya aja. sekarang. Oh iya. Iya. Kemarin aja pas Lebaran Enggak. Nggak lebaran. Enggak apa maksudnya Mas? Enggak sepi salaman. Yo, gue Kristen. Beda Mas, beda. Bercanda ya teman-teman. Iya. Sorry. halal. Terus Kalau Solo udah Pak. kalau di Solo sih ya anu Mas, apa namanya? Masih apa ya? KLB tapi udah lumayan dilonggarin gitu. Jadi ya sama situasi kayak Mas Adi di Cikarang. Pasar mulai rame, terus tempat-tempat mall, tempat makan gitu. Kayak teman-teman masih malah tambah rame ya sekarang. Cuma pengawasannya sekarang kan agak dites-tes gitu. Ya, Wajib pakai masker juga. karena Suhu katanya tubuh gitu ya. new normal gitu. New normal. Belum no, Solo belum. Belum. Kalau di sana gimana? Apakah harus pakai masker juga? Terus, Wajib oke. keluar rumah harus pakai masker. Hmm. Iya. Ketemu orang nggak boleh salaman. Oh ya, sama seluruh dunia itu Mas. Iya. Oke. Terus apa Mas mau Itulah. disampaikan apa sama teman-teman semuanya, karena kan Mas Adi di sana iya. sendiri. Heeh, di luar kota. Mana kamera tolong. Ya, ini kan penting kan lagi masa-masa apa ya? Berkabung istilahnya. Ya, jadi ya jaga kesehatan. Kesehatan itu penting banget. Ya, misalnya nggak usah neko-neko keluar rumah dulu, nggak usah keluar rumah, tetap pola makannya dijaga juga. Gitu. Udah Mas Adi, Kalau ada bisa tambahan? Hah? Ada tambahan tidak? Ya kalau keluar rumah sering cuci tangan Sering cuci tangan. habis keluar rumah. Iya. Ya, Ya teman-teman, takut nggak? dari Mas Adi, jangan lupa cuci tangan kalau keluar rumah. Terus kangen nggak Mas Adi sama teman-teman di sini? Kapan pulangnya Mas? Desember pulang. Oh Desember. Ditunggu teman-teman yang kangen juga sama Mas Adi. Mas Adi akan pulang Desember tahun ini ya Mas ya. Mungkin bisa ngadain meet and greet gitu Insyaallah. ya. Oke. Meet and greet tidak normal. Gitu aja ya Mas Adi ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ya, jaga kesehatan. semoga selalu sehat-sehat di sana, terus juga Baik-baik. baik-baik. Amin. Dilancar- Saling mendoakan juga. saling mendoakan ya. kita di sini.
Ya, jaga kesehatan juga semua di sana. Oke. Jaga kekompakan juga. Siap. Oke, terima kasih Mas Makanya Hadi. yang banyak ya. Yo. Ya, Tuhan berkati. Oke. Bye. Monggo. Nah, tadi kita kan sudah sebelumnya udah open question teman-teman di Instagram. Jadi kita buka pertanyaan untuk teman-teman bisa bertanya langsung. Dan tadi kita ambil 2 pertanyaan yang bagus teman-teman. Jadi pertanyaan pertama itu dari Mas Adriel. Mas Adriel, halo Mas Adriel. Adrian. Ya. Di pertanyaannya adalah tips atau saran untuk kita menghadapi di situasi pandemi ini gitu. Kira-kira apa Mas? Kalau aku sih, kalau untuk membantu ya, pokoknya jangan keluar rumah dulu, jangan di keramaian. Kalau pengen jajan-jajan mungkin bisa lewat aplikasi Dan diskonnya banyak ya. ya, betul ya. Pokoknya jangan ke mall dulu. Boleh ke mall sekali tapi pokoknya jangan sering-sering. Oke, siap. Boleh ke mall tapi jangan sering-sering teman. Boleh. Kan karena apa, banyak tuh sing ini hari ini ke mall, besok ke mall lagi. Oh, gitu. Ke mall lagi. Pasti ada kan. Bukan aku berarti. Jaga parkir minum. Enggak usah ke mall ding. Saya berubah pikiran. Karena tukang parkirnya kebetulan Lagi break ya. Salah loh parkirnya. Pak. lagi off. Jadi nek kowe ning mall ra iso parkir. Jadi Keren ya. oh sing kurane. Ke taman aja. Selanjutnya Mbak, apa? Tadi apa tips? Ya, yang Saran. kita bisa membantu apalah partisipasi apa gitu. Oh, kita bisa partisipasi apa? Atau tips yang Ya gitulah. Tips atau partisipasi ya bisa gitu. nah, jadi kan kayak ini dia lebih ke tips gitu ya. Ya apa ya? Pastinya hal yang sangat menurutku sangat simple dan tidak memerlukan biaya adalah berdoa. Holy. Tolong ini dikasih efek-efek. Langsung aja terakhir. Enggak kan maksudnya apa ya, kita sebenarnya bisa mendukung dan berpartisipasinya dengan kita bawa itu dengan doa gitu, dengan mendoakan teman-teman di sekitar kita mungkin yang jauh dan mendoakan kondisi ini biar segera membaik, itu kan bukan hal yang salah juga seperti itu. Terus juga mungkin kita bisa lebih produktif juga di rumah dengan melakukan hal-hal yang mungkin belum atau jarang kita lakukan. Terus mungkin sebenarnya bisa sih maksudnya kita menambah apa ya, produktivitas kita, finansial kita dengan apa ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan kayak gitu, dijual apa kayak gitu. Kayak kemarin juga ini mungkin sharing ya apa yang saya sudah lakukan kemarin dan sampai berjalan sampai sekarang sih. Kayak yaitu kan aku tadi di awal cerita nih tentang usahaku yang yaitu kan mengalami kemandekan itu kan. Nah, tapi terus ya itu mungkin hikmah dari Tuhan ya memutar otak gimana caranya, karena apa ya, juga bingung gimana akhirnya menghidupkan itu lagi. Nah, ternyata kepikiran nih dengan cara ngajak teman-teman yang lain juga, karena di sini kan juga pasti yang lain juga mungkin ada yang kerjanya tiap hari dia harus berhenti. Nah, akhirnya aku kepikiran nih untuk ajak teman-teman juga, yuk, karena aku juga pasti kan terhambat juga di bagian pemasaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan teman-teman juga bisa promoin dan teman-teman juga bisa dapat berkat dengan mereka menjualkan, bantu jual kayak gitu. Nah, jadi kayak bisa juga nih, bisa dicoba. Mungkin kalian yang pengen coba-coba nih usaha sama temen kayak gitu kan bisa saling jadi berkat gitu. Mereka juga dapat income yang mungkin nggak banyak sih, tapi bisa untuk tambah-tambah. Aku juga dapat berkat dari mereka dan orang yang membeli juga semoga mendapatkan berkat juga kayak gitu. Jadi bisa apa ya, akhirnya kita bisa saling mengerti satu sama lain gitu loh, gimana caranya saling bekerja sama dan memahami kebutuhan satu sama lain kayak gitu. Oke. Duh, panjang banget ya. Panjang ya. Bisa sih sikat ya. Keren. Terus Mas Kiki kira-kira apa Mas? Apa? Tips apa gitu untuk kita? Kalau dari saya sih untuk tipsnya, jadi ya apa ya, dari kita sendiri, kita itu menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kita makan makanan yang bergizi, terus kita olahraga yang cukup, terus jadi dari situ kita kan bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan keluarga kita. Dan dengan tersebut kita itu kayak bisa apa ya, minimalisir lah dari apa, COVID itu bisa nyerang dari tubuh kita dan keluarga kita. Dengan saya itu Karena tubuhnya udah fit gitu ya Mas. benar. Jadi
ya kita jaga kesehatan kita itu Oke. Penting banget. penting banget itu. Jadi Kesehatan. jaga kesehatan terus Mas Moses tadi apa Mas? Jangan ke mall. Jangan jangan mal Jangan ke jangan ke mall. mall sering-sering. Mbak Ivon tadi Ya itu dengan dengan berdoa. dengan berdoa. Jangan Dan sepelekan bisa- berdoa loh tapi. Loh, enggak, Itu enggak iya sepele, benar kan? berdoa. Hal yang sepele, enggak Ada- sepele. Itu enggak hanya berdoa. Oh iya. Kalau kata quotes yang paling terkenal di GKJ Mojosongo itu adalah Gusti Mboten Sari. coach Oh, Oke. Dari salah satu lah ada tokoh penting di sini. Dan sebenarnya dengan berdoa itu menurutku ini sih jadi sugesti tersendiri buat kita untuk menguatkan Penguatan, diri menguatkan kita diri. dan juga bisa menguatkan orang lain juga gitu. Oh, iya. Sip. Oh ya, terus teman-teman ngomong-ngomong soal apa namanya doa untuk menguatkan. Tadi ada juga pertanyaan dari Mas Yeremia. Shalom Mas Yeremia yang ada di Halo. Halo. YouTube ya YouTube. Halo. Nih Cowok semua ya Mas ya? kebetulan mereka kepo bulan. Kaum-kaum Adam. Masih tentang berdoa tadi. Ini nyinggung sedikit apa namanya di tengah situasi seperti ini katanya Mas Yeremia itu bagaimana kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang beriman itu masih bisa dapat pengharapan gitu. Jadi kita nggak pesimis atau apa ya masih punya semangat atas hidup ini gitu loh. Nah itu caranya seperti apa gitu. Ini karena pertanyaannya cukup sulit ya teman-teman, mending kita langsung saja tanya ke yang lebih bisa menjawab gitu. lebih berwenang. Nah, langsung saja ini jawaban dari Mbak Pipi. Halo teman-teman pemuda remaja. Hari ini saya akan share tentang bagaimana salah satu sikap yang baik yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masa pandemik ini. Saya meyakini bahwa Allah kita adalah teman seperjalanan, sekaligus sang empunya jalan kehidupan kita. Jadi kalau saya gambarkan, kehidupan kita ini sesungguhnya seperti sebuah perjalanan menuju sesuatu, yang mana dalam perjalanan yang kita tempuh, kita sama sekali tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi. Tentu kita memang diberi kesempatan untuk berencana sebagai bagian tanggung jawab kita mengusahakan kehidupan. Tetapi kita tidak punya kendali penuh atas rencana yang kita buat. Terbukti dalam masa pandemik ini ada beragam rencana yang harus berubah, ada rencana yang harus gagal. Nah, dalam keyakinan bahwa Allah adalah teman seperjalanan dan sang empunya jalan, tentu masa pandemik ini bukanlah sebuah masa di mana Allah mengutuk atau menghukum manusia. Namun justru sebaliknya, masa ini adalah masa di mana Allah sedang mendidik kita, atau dalam bahasa Jawanya Allah sedang gulawentah kita, supaya kita menjadi umat yang kuat dan tahan uji dalam kehidupan kita. Saat saya merenungkan hal ini, saya teringat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lea Salonga. Judulnya Something More. Nanti teman-teman bisa search di YouTube. Lagu ini menceritakan tentang seorang manusia yang mencari sesuatu yang lebih di kehidupannya. Karena ia merasa bahwa kehidupannya di dunia ini adalah kehidupan yang rumit. Namun menariknya, pada akhir lagu, si manusia ini tidak menemukan apa yang ia cari. Namun ia justru bertemu dengan sebuah wajah yang ia kenali. Sebuah wajah yang membuat ia berhenti mencari sesuatu yang lebih, karena ketika ia melihat wajah itu, ia merasa cukup. Dan wajah itu adalah wajah Allah. Mengapa bisa demikian? Tentu karena Allah yang bersama kita adalah Allah yang mempunyai peta atas perjalanan kehidupan kita. Bahkan Allah kita adalah Allah yang selalu berjalan bersama dengan kita. Lalu apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita butuhkan? Karena sesungguhnya kita telah menerima segala kecukupan. Masa pandemik ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak punya kendali penuh dalam kehidupan kita. Allah yang memegang peta kehidupan sedang mengarahkan kita kepada sebuah jalan yang tentunya jalan yang baik, karena Allah adalah jalan kebenaran. Tugas kita adalah sering-sering menghubungi Allah, supaya kita tidak terjebak dengan ego kita untuk membuat jalan sendiri, yang bisa jadi berbeda dengan petanya Tuhan.
So, teman-teman tetap semangat, jaga komunikasi dengan Tuhan dan teman-teman satu perjalanan kita, supaya kita tetap berada pada track jalan yang benar meskipun situasi selalu menekan kita. Tuhan menyertai perjalanan kita. Amin. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi jawaban Mbak Pipit, calon pendeta kita. Terima kasih sudah menjawab. Bagaimana Mas Yeri? Sudah terjawab kira-kira? Ya. Ya, semoga ngangguk kamera nih. Dan kita semua setuju ya. Setuju sih, karena kalau kata Mbak Pipit, karena Tuhan itu teman perjalanan kita ya benar, karena setiap langkah kita, setiap keputusan, kebijakan yang kita ambil pasti nggak jauh-jauh dari kita berdoa gitu loh, sesuai dengan pertanyaannya tadi gitu loh. Jadi walaupun kayak di situasi pandemi ini kata Mbak Pipit, justru kita harus lebih mendekatkan gitu kan teman-teman, biar relasi kita dengan Tuhan itu selalu terjalin dengan cara berdoa pastinya. Iya sih, kita juga kita harus pasti selalu percaya sama Tuhan ya pokoknya. Karena mesti endingnya Tuhan tuh mesti bagus. Wes. Iya kan? Happy ending. Happy ending. Dimana ada masalah di situ ada pelangi di baliknya. Dan menurutku tuh setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, mungkin perjalanan ini tadi ya, ini sebenarnya pasti mendatangkan kebaikan. Jadi mungkin kayak dilihat kita tuh kayak ya itu mungkin ada sesuatu yang kita merencanakan dan ternyata ada hal ini coronawati ini tertunda, tapi sebenarnya ada hal yang Tuhan mau sampaikan nih buat kita semua gitu. Malah mungkin ini sebenarnya salah satu kesempatan kita juga buat lebih dekat sama Tuhan gitu. Oke, jadi kita harus menyikapi bijak ya corona ini, dan kita tetap harus beriman sama Tuhan juga. Jadi jangan sampai kita malah jatuhnya kayak menyalahkan Tuhan atau mungkin kok kayak gini sih kayak gitu. Padahal sebenarnya ada hal yang mau disampaikan Tuhan, hal yang baik yang mungkin malah membentuk karakter iman kita jadi pribadi yang lebih oke. Sip. Jadi gitu ya teman-teman, dan juga terima kasih juga Mbak Pipit telah share sedikit ke kita bagaimana kita sebagai orang beriman, sikap kita sih sebenarnya harus seperti apa untuk menanggapi situasi yang kurang jelas ini gitu. Nah, oke. Teman-teman, jadi kita sudah di akhir acara. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga selalu terberkati, dan juga apa yang disampaikan teman-teman, terus juga Mas Adi, terus juga sharing kita, semoga juga bisa mengobati rasa kangen teman-teman ya. Soalnya kita udah lama ketemu, dan ini juga sebagai wadah juga buat kita untuk kangen-kangenan sebenarnya itu sih. Dan mungkin yang terakhir kita ada closing statement kali ya, biar afdol gitu. Kira-kira apa Mas? Closing statement. Mas saja dulu. Saya. Aku terus ngomong. Mas Asa dulu aja mungkin. Kalau dari aku mungkin walaupun di situasi yang sulit tetap bertahan, tetap kuat. Terus juga walaupun teman-teman sendiri, contohnya Mas Adi yang sedang di luar kota, atau teman-teman yang lain yang di luar kota, jangan merasa kesepian. Coba dibuka lagi HP-nya atau media sosialnya, karena pasti ada ya keluarga atau teman yang selalu support kita gitu. Jadi jangan selalu merasa kesepian, tapi jadikan ini menjadi semangat gitu, semangat yang baru. Karena ya tetap bertahan lah intinya teman-teman. Sip. Yang lain? Kalau aku ikutin aturan dari WHO. Ada banyak, silakan dibaca. Simple sekali. Karena kalau kita sehat pun kita kan tetap bisa nularin yang di rumah. Jadi ikutin aturannya. Jangan ke mall. Sekali ya, jangan deh. Taman Jaya Wijaya. Ini harus diklarifikasi nih, ke Mama nggak nih? Nggak usah. Akhirnya nggak bisa. Food aja, food. Order. Oke. Udah ya. Kalau dari saya, mungkin dari COVID ini kita bisa untuk lebih dekat lagi ke yang di atas. Kita tetap berdoa dan mendoakan sekitar kita agar COVID ini cepat selesai, dan gimana agar
dengan berdoa itu kita bisa lebih dekat lagi ke Tuhan. Dengan lebih dekat lagi itu kita bisa melawan COVID ini dengan jiwa raga kita dengan kuat. Dengan iman. Oh ya, iman dan lupa. Iman. Gitu. Jadi tetap berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah sekarang aku ya, closing statementnya aku ya, buat teman-teman yang di rumah aja maupun yang nggak bisa di rumah aja, tetap semangat, tetap bertahan, dan mari kita sama-sama nikmati proses ini. Buat yang di rumah aja, kita bisa lebih dekat sama keluarga, mungkin kita jadi lebih bisa punya waktu yang lebih untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, dan mungkin yang masih harus berjuang di luar sana juga tetap semangat, karena apa yang kita lakukan pasti akan berbuah baik seperti itu. Dan kita harus saling jaga, karena kita harus tetap ingat kayak teman-teman yang lain tadi, jangan khawatir karena kita tetap punya kita dan kita punya Tuhan, Gusti Yesus mboten sare. Nah, oke teman-teman, jadi banyak banget nih tips dari teman-teman semuanya, mulai dari ojo ning mall, terus selalu berdoa, terus selalu kabarin orang di rumah, selalu kabarin temen biar kita nggak merasa sendirian gitu. Jadi banyak banget tipsnya yang bisa dilakukan. Semoga teman-teman juga yang di rumah yang masih bingung mau ngapain, itu semoga bisa terberkati dan tetap semangat menjalani kehidupan yang berat ini gitu. Oke, sip teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kita, sharing-sharing hari ini, sharing ringan. Dan pastikan teman-teman juga nonton episode selanjutnya minggu depan. Jadi stay tune terus di channel YouTube Multimedia GKJ Mojosongo. Itu teman-teman, terima kasih, see you.